Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini, dan saya percaya saudara dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan hari ini, saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 9. Kitab Amsal pasal 15 ayat ke-9. Beginilah firman Tuhan. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Coba perhatikan, jalan orang fasik adalah kekejian. Maka kita berkata, loh kenapa jalan orang fasik kekejian itu? Berarti Allah tidak berkenan karena kelakuan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi coba katakan, tapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Ya, orang yang mengejar kebenaran dikasihi oleh Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, mengejar kebenaran. Katakan bersama dengan saya, mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran di sini adalah berarti berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, berusaha hidup sesuai dengan arahan dari Tuhan, berusaha hidup sesuai dengan tuntunan dari Tuhan, berusaha hidup sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, dan berusaha juga meminta hikmat dari Tuhan. Itulah orang yang mengejar kebenaran. Jadi apakah hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan hidup dalam kebenaran atau tidak? Apakah hari ini suami mengejar kebenaran? Kalau dia seorang bisnismen, apakah dia mengejar kekayaan dengan dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian? Apakah seorang anak muda kalau berpacaran, dia berpacaran mengejar kebenaran dulu, bukan hawa nafsu dulu yang diutamakan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah yang menjadi pertanyaan kepada kita, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengejar kebenaran itu, supaya bertahan dalam kehidupan kita? Yang pertama, hidup dalam iman dan ketaatan. Orang yang hidup di dalam iman dan ketaatan berarti dia hidup dalam kebenaran. Dia mengejar kebenaran itu. Saya sangat percaya orang yang taat, orang yang beriman, berarti dia adalah orang benar. Hidupnya benar, hidupnya tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mulutnya benar, pendengarannya benar, pikirannya benar, bahkan seluruh kehidupannya harus benar di hadapan Tuhan. Makanya hari ini hidup dalam ketaatan. Banyak saya melihat di dalam Alkitab orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Apa yang terjadi? Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, dan mereka merasakan mujizat yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kerendahan hati. Orang yang hidup dalam kerendahan hati berarti pasti dia adalah orang yang saleh. Ya, orang yang saleh. Orang yang sombong bukan mengerjakan kebenaran. Orang yang congkak bukan mengejar kebenaran. Orang yang menghina orang lain bukan mengejar kebenaran. Orang yang merasa dirinya paling suci bukan mengejar kebenaran. Orang yang hidupnya dola-dali bukan mengejar kebenaran. Orang yang selingkuh bukan mengejar kebenaran. Orang yang hidup dalam perdukunan bukan mengejar kebenaran. Tetapi orang yang mengejar dalam kebenaran, dia tidak hidup dalam kesombongan. Dia hidup dalam kerendahan hati. Karena kata firman Tuhan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau seseorang rendah hati, dia tidak merasa dia paling hebat, dia tidak merasa hidupnya paling suci, dia tidak merasa hidupnya paling benar, dia tidak merasa dirinya paling kaya, dia tidak merasa dirinya paling cantik, dia tidak merasa hidupnya paling ganteng, dia tidak merasa dirinya paling berkuasa di bumi ini, bahkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang rendah hati. Makanya hari ini hidup dalam kerendahan hati. Kalau engkau sebagai anak Tuhan, yang terakhir, bagaimana caranya supaya seseorang mengejar kebenaran? Selalu rindu
hadirat Tuhan. Katakan bersama dengan saya rindu hadirat Tuhan. Artinya di sini, dia senang bersekutu. Dia senang membaca firman Tuhan. Dia senang berdoa. Dia senang bersekutu di gereja, mungkin di komsel, mungkin di sorga, di keluargaku. Bahkan dia juga memiliki mesbah doa, ya, secara pribadi. Mungkin bisa juga saudara dikasih Tuhan melibatkan diri dalam pelayanan. Orang yang mengejar kebenaran itu dia merindukan hadirat Tuhan. Sebab kalau dia tidak merindukan hadirat Tuhan, bagaimana dia bisa hidup dalam kebenaran? Makanya jangan heran. Makanya banyak orang yang jatuh, ya, dia berkata saya mengejar kebenaran tapi dia hidup. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Orang yang merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya, saya percaya dia tidak akan bisa, ya, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan itu, yang mengejar kebenaran, yaitu hidup dalam iman dan ketaatan, dan hidup dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah selalu rindu kehadiran Tuhan. Ketika saudara mengerjakan ketiga perkara ini, saya percaya saudara adalah orang yang mengejar Tuhan. Sukses saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati.